Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Siti Zahara di podcast Lentera Umat MPU Aceh edisi 31 dengan tema pada hari ini hak anak dan istri pasca putusan perceraian. Pemirsa rahimakumullah, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Allah menjadikan jodoh dari pasangannya sendiri. Semua rumah tangga, suami dan istri menginginkan kehidupan rumah tangganya sakinah, mawaddah dan warahmah. Berbagai cerita terukir dalam kehidupan rumah tangga. Ada cerita suka dan duka. Berbagai persoalan terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Ada suami istri yang mampu menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan bijak, sehingga mendapatkan solusi bersama, sehingga bisa mengembalikan keutuhan rumah tangganya. Tapi terkadang Allah menakdirkan rumah tangga harus kandas di tengah perjalanannya, karena berbagai persoalan yang lagi dihadapi dan tidak bisa diselesaikan dengan solusi bersama. Sehingga akhir dari perjalanan rumah tangganya mengambil solusi untuk melakukan perceraian. Ketika anak dari suami istri yang sudah melakukan perceraian harus tetap menjadi anak yang salih dan salehah, harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana anak-anak lainnya, maka tugas daripada orang tua untuk terus membimbing dan untuk terus mengarahkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu hak anak dan istri pasca putusan perceraian, maka untuk mendapatkan pencerahan yang lebih mendalam terkait dengan tema di atas, di studio telah hadir narasumber kita, yaitu Ustazah Rahmatillah SAG MPD. Beliau merupakan anggota MPU Aceh, juga Mubalighah Aceh yang telah banyak membina dan membimbing umat terutama di Provinsi Aceh. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah ceria selalu, insyaallah. Insyaallah siap berbagi ya Ustazah. Insyaallah. Sebenarnya kita juga mengundang salah satu daripada juga yang berkompeten untuk membicarakan ini, yaitu dari Kanit Idik 4 PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh. Cuma kebetulan tidak bisa berhadir, jadi mungkin kita berdua berbincang terkait dengan tema ini. Mungkin bisa juga kita berusaha mengcover dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada hari ini, marilah kita saksikan video yang berikut ini. Perlindungan perempuan dan anak telah menjadi isu penting dalam dunia modern. Untuk menjamin kesetaraan gender dan masa depan generasi penerus, perempuan dan anak harus memperoleh perlindungan dari segala macam bentuk gangguan, ancaman, kekerasan, dan eksploitasi. Lantas, bagaimanakah hak anak dan istri pasca putusan perceraian? Simak selengkapnya pada podcast Lentera Umat episode 31 kali ini yang mengangkat tema hak anak dan istri pasca putusan perceraian. Apa saja sih hak anak dan istri pasca putusan perceraian, terutama dalam konsep syariat Islam? Kami persilakan Ustazah. Terima kasih, saya Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
abghadul halali 'indallah at-talaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Syukur alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ibu Zahara yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Mungkin kita langsung masuk ke materi setelah mendengarkan sekilas prolog tadi dari host kita mengenai bagaimana kondisi atau apa-apa saja hak yang diperoleh oleh anak dan juga oleh mantan istri, kan itu ya. Kalau sudah bercerai sudah namanya mantan istri. Di sini khususnya barangkali di Nanggro Aceh Darussalam ini salah satu lembaga keistimewaan Aceh untuk hal yang memutuskan bagaimana kondisi dan juga hak dan kewajiban seseorang, misalnya katakanlah dalam hal ini istri dan juga anak yang orang tuanya berpisah, apa saja hak mereka, itu adalah kewenangan dari lembaga Mahkamah Syariah. Kalau setingkat kabupaten kota namanya Mahkamah Syariah Kabupaten Kota, kalau di tingkat banding itu ada yang namanya Mahkamah Syariah Aceh, itu di tingkat provinsi. Nah, merujuk kepada nomenklatur yang berlaku di Mahkamah Syariah sendiri, karena memang mereka itu berkewajiban untuk memberikan putusan terhadap pasangan suami istri muslim yang melakukan perceraian. Dan kita tahu terjadinya perpisahan, putusnya hubungan pernikahan ini ada dua sebab. Yang pertama ada yang disebut dengan cerai talak, artinya sang suami yang aktif untuk melakukan talak tersebut, terserah terlepas apapun latar belakang yang melatar belakangi hingga jatuhnya talak dari sang suami terhadap istri. Kemudian ada satu bagian lagi yang disebut dengan cerai gugat. Kalau cerai gugat itu dalam bahasa agamanya disebut fasakh, artinya putusan atau terputusnya ikatan pernikahan ini atas permintaan sang istri yang diajukan kepada Mahkamah Syariah. Bersumber dari Mahkamah Syariah di sini disampaikan bahwa mahkamah sendiri di dalam memutuskan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban antara suami istri dan juga anak tentunya. Di sini saudara membaca nih, berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama nomor sekian-sekian, di sini 1669/HK.00/5/2021 perihal jaminan pemenuhan hak-hak anak, hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Nah, jadi ini clear nih, bahasanya tertulis, bukan hanya sekedar diomongin gitu ya. Di sini dipilah antara hak bagi yang cerai talak dengan yang cerai gugat. Kalau yang cerai talak ini yang berlaku adalah disesuaikan dengan pasal 149 kompilasi hukum Islam. Maka hak seorang istri yang pertama mendapatkan mut'ah. Ini berdasarkan yang sebagaimana pesan daripada Al-Qur'an tadi, gitu kan? Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf. Mereka mendapatkan mut'ah. Mut'ah yang ma'ruf yang bagaimana? Yang layak dari bekas suaminya. Layak itu standarnya adalah standar agama. Tergantung bagaimana kemampuan dari sang suami. Baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qablad dukhul. Artinya qablad dukhul, dia tidak berhak atas biaya mut'ah apabila diceraikan atau ditalak sebelum mereka berhubungan suami istri. Misal paginya menikah, sorenya dicerai, maka dia tidak berhak terhadap biaya mut'ah itu tadi. Nah, karena ada pengecualian di sini qablad dukhul. Nah, kemudian yang kedua adalah nafkah. Nafkah itu adalah kebutuhan makanan, kemudian maskan, tempat tinggal. Jadi si istri yang ditalak, kalau seandainya dia harus tidak boleh tinggal di rumah itu, maka suami berhak memberikan tempat tinggal yang layak untuk mantan istrinya. Kemudian lagi kiswah, pakaian. Pakaian itu juga yang layak dengan standar syariat Islam. Dengan standar syariat Islam artinya sang suami tetap wajib memenuhi pakaian istri itu menutup aurat, tidak melanggar syariat. Nah, lalu kemudian kepada bekas istri selama dalam masa iddah. Jadi ini
rentang waktu yaitu selama masa iddah. Kalau ditanya lagi kenapa selama masa iddah? Karena pada masa iddah itu sang istri tidak boleh menerima pinangan orang lain, gitu kan? Nah, artinya untuk talak 1 dan 2 ya Ustazah. kalau di sini sepertinya berlaku semuanya nih, karena sudah ketentuan ini, ketetapan. Nah, kemudian karena kalau talak 3 kan nggak boleh juga secara langsung dia setelah talak langsung menikah lagi, nggak bisa juga. Nah, lalu kemudian kecuali bekas istri telah dijatuhi, ini berarti di sini ya, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain, betul berarti. Dia kalau sudah talak 3 berarti nggak ada lagi kewajiban. Tadi kenapa ada? Karena ada hak suami yang lebih berhak untuk rujuk kepadanya. Jadi dia makanya mempunyai hak tadi. Atau istrinya nusyus, itu lain cerita. Kalau istrinya nusyus dan dalam keadaan tidak hamil. Nah, lalu kemudian ketiga, apa yang dilakukan? Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya atau separuh apabila qabla dukhul. Karena kalau suami itu mentalak istri, kondisinya dia belum dukhul, maka dia mengembalikan seluruh maharnya. Nah, kalau memang belum dukhul itu tadi. Nah, kemudian biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun. Biaya hadanah, biaya pengasuhan anak. Jadi sang suami, mantan suami berhak memenuhi biaya hadanah untuk kebutuhan anaknya yang belum 21 tahun. Kemudian berhak atas nafkah lampau. Nafkah lampau yang dimaksud barangkali terjadi cekcok 2 tahun. Kemudian baru jatuh talaknya pada masuk tahun ketiga. Selama 2 tahun ini sang suami ini tidak menafkahi. Maka di samping mantan istri berhak terhadap mut'ah tadi, dia juga berhak untuk rapel nih nafkahnya yang 2 tahun yang lalu gitu, yang tidak dinafkahi apabila selama perkawinan tersebut suami tidak memberi nafkah. Nah, artinya kan Ustazah, Islam begitu menjaga artinya hak perempuan dan hak anak. Iya, benar. Jadi ini kita lanjutkan ya supaya clear dulu. Kemudian yang keenam, perempuan berhak atas harta bersama. Kalau sekarang sebutannya apa? Gonogini ya. Nah, gonogini lah, harta bersama. Dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 kompilasi hukum Islam. Nanti kita lihat pasalnya. Kemudian selanjutnya, perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadanah. Jadi kalau selama ini ada yang menjudge bahwa penetapan hukum di mahkamah syariah itu bias terhadap perempuan, itu keliru. Karena kenapa? Di sini tertulis dan tertera bahwa perempuan berhak mendapatkan pula hak hadanah. Hadanah itu pengasuhan anak. Nah, kenapa perlu kita jelaskan? Karena beberapa waktu lalu saya juga mewakili Abu Ketua dalam satu forum yang di sana dikatakan bahwa ini perlu diedukasi, perlu advokasi supaya ada hak asuh anak ini ditentukan, padahal memang sudah lebih dulu. Makanya perlu kepada koordinasi lintas sektor dan pemahaman menyeluruh kalau saya pikir. Kemudian ketika perempuan berhak mendapatkan pula hak hadanah bagi anak yang belum berusia 12 tahun. Ketika 21 atau 12? Ini 12. Hadanah. Yang tadi nafkah. Kalau nafkah itu 21 tahun. Kalau hadanah itu 12 tahun. Kalau 12 tahun, setelah 12 tahun si anak sudah dipersilahkan memilih. Dia mau pilih tinggal dengan siapa. Tapi kalau nafkah tadi tetap 21 tahun. Nah, gitu. Nah, sementara kalau untuk cerai gugat fasah tadi, ini si istri atau mantan istri memiliki 3 hak. Kalau yang tadi di atas itu 7, yang cerai talak, yang cerai gugat itu 3. Pertama, berhak atas nafkah lampau. Apabila selama perkawinan tersebut suami tidak memberi nafkah. Yang kedua, perempuan berhak atas harta bersama, sama seperti tadi, sesuai dengan pasal 96-97 KHI, kompilasi hukum Islam. Kemudian di sini juga dijelaskan sekali lagi, meski si istri yang menggugat cerai suami, namun hak pengasuhan anak tetap diberikan kepada istri. Diputuskan oleh pengadilan, hak hadanah itu tetap untuk istri selama anak belum berumur 12 tahun. Ini clear untuk mantan istri. Lalu pertanyaan tadi, apakah si anak juga masih punya hak? Nah kan gitu.
ketika pertanyaan terhadap hak anak, ini disebutkan di sini, setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, rumah, dan lingkungan tempat tinggal yang baik, lahir dan batin, termasuk mendapatkan curahan kasih sayang. Itu jelas. Yang selanjutnya, semua biaya kehidupan anak menjadi tanggung jawab ayah dan ibu. Ketika dikatakan menjadi tanggung jawab ayah dan ibu, bukan berarti karena ini ada ayah dan ibu, salah satunya ngeles, saya tidak memberikan ini, bukan. Tetapi ketika biaya untuk anak itu otomatis dititipkan ke ibu, karena biaya nafkah tadi, disitulah yang mengelola adalah sang ibu, gitu maksudnya. Lalu kemudian, hak untuk bertemu ayah dan ibunya bagi setiap anak pasca perceraian ayah dan ibunya. Nah, jadi semua ini sudah tertulis dan termaktub secara terang benderang, sepertinya tidak perlu pun ditafsirkan lebih jauh. Kalau seandainya semua ini dijalankan, maka tidak akan ada ketimpangan dan mungkin akan meringankan tugas dari Kanit PPA tadi gitu ya. Jadi kan persoalannya dalam kasus kita lihat, ketika itu kan sudah ada putusan daripada pengadilan tentang misalnya nafkah. Nah, ternyata yang bertanggung jawab ayah ini tidak memberikannya. Apa kira-kira yang perlu kita lakukan kembali? Misalnya ibu, kebetulan ibu tidak bekerja. Artinya kan memang salah satu sumber untuk nafkah adalah dari mantan suami atau dari ayah anaknya. Nah, maka ketika ayah ini tidak bertanggung jawab atau tidak memberikan nafkah, tidak memberikan bimbingan dan sebagainya, maka apa yang bisa dilakukan oleh seorang mantan istri untuk mendapatkan haknya tadi? Artinya ada nggak solusi yang bisa dilakukan sehingga apa yang diputuskan itu memang menjadi hak anaknya gitu? Balik lagi, kalau saya sering mendudukkan permasalahan begini, idealnya seperti ini, penerapannya seperti ini. Ketika kondisinya seperti itu, kita harus baik dan bijak dalam menilai. Putusan ini mengikat ke semua pihak. Dan putusan ini diberikan bukan serta-merta datang ke pengadilan, langsung mengajukan, langsung dikeluarkan. Tidak. Tapi prosesnya ke Mahkamah Syariah itu, seribet apapun dia bertengkar, sampai ke mahkamah itu pasti ada mediasi dulu. Dimediasi dulu. Meski datang untuk melaporkan perkara, dari pertama sudah dikatakan saya sudah talak 1000, nggak ada cerita. Tapi tetap ada mediasi dulu. Karena ini kalau di tempat lain mungkin disebut SOP ya, tapi kalau di sini ya memang langkah-langkahnya seperti itu, dimediasi dulu. Kemudian ketika nanti setelah ada putusan, pertanyaannya, ada ayah yang tidak menerapkan atau tidak patuh, tidak bertanggung jawab terhadap putusan pengadilan atau putusan mahkamah ini. Pertanyaannya, apa konsekuensinya? Oke. Atau kalau kita harus lapor kemana gitu? Kalau dikatakan kita melapornya kemana, otomatis yang tadi kan sudah perdata ya, sudah perdata. Kalau dia sudah dalam hal tidak menunaikan hak orang lain, itu sepertinya sudah masuk ke pidana ini. Sudah masuk ke pidana, sudah bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kenapa? Karena Mahkamah Syariah setelah mengeluarkan putusan ini ditandai dengan adanya masing-masing ijazah cerai untuk per orang itu, Mahkamah Syariah tidak punya kewenangan untuk mengeksekusi atau memaksa para pihak untuk melaksanakan putusan mahkamah. Nah, jadi kalau seandainya sudah masalah eksekusi, makanya sebaiknya kalau yang ibu yang dari Polresta tadi, PPA tadi hadir, bisa kita pertangankan ke beliau bahwa ternyata ini loh leading sektornya ibu ketika yang Mahkamah Syariah sudah memutuskan. Karena mahkamah tidak punya hak. Mereka hanya sebatas untuk ini. Kalau seandainya dikatakan ini harus dihukum, dikurung penjara karena nggak ada ini, mahkamah tidak punya hak ke situ. Baik Ustazah, menarik sekali mungkin memperbincangkan terkait dengan memang hak anak dan istri pasca putusan perceraian. Ini ketika mungkin ayah dan ibu bertanggung jawab ini antara untuk membimbing anak, mengasuhnya dan sebagainya, bahkan nafkahnya mungkin. Sekarang kan perlu ada penjelasan, artinya batasan yang harus dijaga antara suami istri yang sudah bercerai ketika berkomunikasi. Jadi kan ada kasus-kasus yang kita lihat ketika berkomunikasi ataupun misalnya mantan suami datang ke rumah mantan istri dalam konteks ada mengurus anak.
Tapi terkadang melakukan perjalanan yang di situ tidak ada mahram yang lain. Bagaimana secara konsep hukum Islam? Baik. Sebelum terjadinya ijab dan qabul, laki-laki dan perempuan ini masing-masing predikatnya adalah ajnabi, orang asing, gitu ya. Yang menjadikan mereka itu bisa melakukan hubungan suami istri dan bisa untuk meneruskan keturunan adalah karena adanya ijab qabul, adanya mitsaqan ghalizah, adanya ikatan yang suci di antara mereka, yaitu pernikahan dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan secara agama. Ketika ikatan ini yang menghalalkan sesuatu di antara mereka lalu diputus juga dengan hukum agama, dengan cara agama, maka posisi mereka kembali menjadi ajnabi. Ketika posisi mereka menjadi ajnabi, maka segala ketentuan antara laki-laki dan perempuan yang ajnabi itu berlaku. Masalah berbicara itu sebatas mana? Yang mereka bicarakan adalah kebutuhan anak. Dan tidak perlu lagi berbicaranya itu ke arah-arah seperti, mohon maaf ini, setengah mesum. Nah, itu sudah menimbulkan kepada mendekati zina. Nah, jadi hukumnya beda. Kalau dalam pernikahan itu sudah jadi ibadah, ketika sudah bercerai balik lagi hukumnya menjadi mendekati zina. Artinya memang ada batasan-batasan tertentu, kan? Makanya kalau kita lihat dalam kasus banyak kasus sekarang ini, kita lihat bahkan bisa leluasa berjalan bersama dan sebagainya. Maka mungkin dengan ada pencerahan hari ini, mungkin bagi masyarakat yang sudah melakukannya, maka bertobatlah, yang belum artinya perlu menjaga. Terkait dengan ini, kalau misalnya sebenarnya kita mau mempertanyakan kalau ada kasus ini, Ustazah, misalnya kasus ketika memang orang tua, terutama ayah, diminta sama anak untuk misalnya menikahkan, tiba-tiba ayah ini lari dari tanggung jawabnya, maka apa yang harus dilakukan oleh anak atau proses apa yang harus dilakukan sehingga dia tetap bisa untuk menikah? Dalam artian sang ayah sebagai menolak wali. Menjadi wali, itu kan? Sang ayah menolak menjadi wali. Kewajiban anak sudah tertunaikan karena memang dia paham tidak sah nikah, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Itu clear. Tidak sah nikah bila tidak ada wali dan dua orang saksi yang adil. Ketika wali utama, wali primer adalah ayahnya. Ketika ayahnya tidak bersedia nih, bukan tidak ada, tapi tidak bersedia. Ketika tidak bersedia, kalau yang namanya sudah berpisah, apapun ditanya alasannya, beliau tetap tidak bersedia. Berarti bukan tidak bisa menjadi wali, tapi tidak bersedia. Ketika beliau tidak bersedia, otomatis itu bukan menjadi penghalang bahwasanya si anak bisa menikah. Bagaimana caranya? Kan ada nanti wali yang lain turunannya. Apakah itu kakek, ayah dari ayahnya sendiri, atau saudara laki-lakinya? Kalau seandainya memang sang ayah tidak mau, kalau yang lainnya pun secara hukum tidak memenuhi standar, maaf misalnya fasik katakanlah, ketika wali yang lain itu fasik, tidak pantas untuk menjadi wali nikah, maka si anak bisa mewakilkan dirinya untuk kepada wali hakim. Dalam hal ini kepala kantor urusan agama. Dalam hal ini seperti itu. Jadi dalam kondisi seperti ini bukan berarti si anak sudah durhaka, enggak, karena ayahnya lebih dulu durhaka nih, kan seperti itu judulnya. Karena ketika nanti pun misalnya melaporkan ke KUA, KUA kan tetap akan menelpon. Pasti. Jadi ketika menelpon kan kalau tidak diwakilah pun, ini kan juga tidak bisa. Misalnya ada abangnya, misalnya yang perempuan ini. Ketika ayahnya ada, kita tahu keberadaannya, tapi tidak bersedia, bahkan tidak mau mewakilahkan. Itu dalam hal itu bukan apa namanya ya, kita tidak lagi membawa syariat untuk diadu dengan seseorang. Tetapi ketika karakter orang itu melawan syariat, berarti itu bukan lagi ranah kita. Masalah ketika dia melakukan seperti itu, berarti dia tidak berhadapan dengan hukum manusia, tapi dia sudah mempersiapkan diri berhadapan dengan hukum Allah. Itu saja kondisinya. Artinya memang anak perempuan tadi artinya harus melapor ke KUA, mungkin nanti proses selanjutnya mungkin ke mahkamah juga untuk mendapatkan
artinya wali hakim untuk pernikahannya. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi di lingkungan yang ada di lingkungan kita, terutama di Aceh yang memang dengan syariat Islamnya. Dan mungkin Ustazah juga bisa menjelaskan langkah apa sih yang harus dilakukan oleh seorang anak. Misalnya kita ini antara ibu dan bapak kan sudah bercerai. Kemudian anak kan ingin juga berbakti kepada ayah. Mungkin dia tinggal sama ibunya. Tapi ketika kita ingin berbakti, maka respon daripada ayahnya itu kadang-kadang bisa menyakitkan. Sehingga ketika kita minta, pergilah untuk bertemu dengan ayah. Tapi anak ini merasa belum siap, takut disakiti. Gimana nih? Apakah anak ini juga termasuk dikategorikan anak yang durhaka atau bagaimana? Karena takut juga tidak bisa masuk surga katanya. Sekarang begini, kalau bahasanya begini ya, ini complicated ini. Agak mudah untuk memberikan teori, barangkali sulit apabila itu sudah dalam penerapan. Ketika kita meminta sang anak untuk tetap berbakti kepada ayahnya, tentu ini adalah kewajiban ibu. Ibu tentu punya kewajiban untuk mengedukasi anak dan selalu mengingatkan dia. Ketika si anak sudah berbakti kepada ayah, mencoba untuk berbakti kepada ayah, namun lagi-lagi penolakan dan juga rasa sakit yang dia peroleh, dalam hal ini kalau kita mengatakan jauhi ayahmu juga tidak boleh. Nah gitu kan. Karena kalau balik lagi, sepertinya sejahat-jahatnya ayah sekarang tidaklah seperti kondisinya Azar dengan Ibrahim gitu kan. Nah jadi tugas anak adalah berbakti sebatas kemampuan dia. Berbakti sebatas kemampuan dia. Kalau seandainya memang level kesabarannya itu sudah lebih, ketika rasa sakit yang dia terima dari sang ayah, alangkah lebih baik ketika dia mencoba untuk mendoakan ayahnya di depan wajah ayahnya. Karena itu barangkali akan menjadi pendidikan untuk seorang ayah. Bisa jadi seperti itu. Alhamdulillah Ustazah, ini kita sudah berada di akhir daripada perbincangan. Ustazah bisa memberikan kesimpulan daripada perbincangan kita hari ini terkait dengan tema hak anak dan istri pasca putusan perceraian. Silakan Ustazah. Baik, sepertinya tidak akan pernah tuntas kalau membahas masalah ini karena latar belakang pun berbeda dari orang perorangan yang mengambil langkah untuk melakukan perceraian ataupun fasah ini. Yang perlu terkadang kita ingat pesan orang tua itu, sering orang tua dulu mengatakan apa? Talek pihrut jen pih jiplung. Artinya apa? Sebelum jatuh ketetapan pengadilan bahwa ini sudah berpisah, itu sepertinya tidak ingin lihat lagi sampai ke ujung dunia. Begitu sudah berpisah, mendapat bahasa anak muda sekarang gebetan baru, ternyata kelebihan dari yang pertama ini jauh lebih banyak dibandingkan yang kedua, maka daya tarik yang ke pertama itu lebih besar lagi, ditambah lagi apabila memang Allah karuniai anak di dalam perkawinan mereka. Pesan kita adalah kepada kita nih selaku suami dan selaku istri, selaku orang tua dari anak-anak kita, hendaknya apabila kita sudah melangsungkan pernikahan dan sudah Allah anugerahkan anak di antara kita, maka yang kita kedepankan adalah muasyarah bil ma'ruf, tidak hanya pesan untuk laki-laki, tapi bagaimana juga untuk kita yang perempuan, sebagaimana yang kita inginkan bahwa anak-anak kita itu menjadi modal dan anak-anak kita tidak akan menjadi korban. Itu hakikatnya. Alhamdulillah Ustazah, terima kasih sudah berhadir di podcast kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu memberikan pencerahan kepada masyarakat, sehingga kondisi daripada masyarakat kita dan anak-anak yang menjadi korban daripada orang tua yang bercerai juga bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak hebat ke depan. Jadi qurratu ayun bagi orang tuanya dan juga menjadi orang-orang yang bisa juga berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, pemirsa podcast yang kami muliakan, kita sudah berada pada penghujung perbincangan dan kita berharap apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi pembelajaran berharga pada kita, bahwa kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi perjalanan hidup kita ke depan, tapi yang jelas ketika kita sudah mengambil keputusan ingin berpisah, maka anak ada tanggung jawab kita bersama, sehingga ada anak-anak ini bisa juga tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang dapat menjadi qurratu ayun bagi orang tuanya dan juga bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dan berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Saya selaku host Siti Zahra mohon maaf atas segala
kekurangan yang ada dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.